Selamat pagi Miss Nelsy. Pada kesempatan kali ini, saya Iren akan menjelaskan materi terkait dengan event evaluation, how to be a good moderator, how to be a good presenter, event publication, meeting room diagram idea, dan terakhir adalah meeting industry. Baik, saya akan mulai dari event evaluation. Jadi, event evaluation merupakan suatu proses yang mengkaji secara kritis suatu program. Ini dapat melibatkan pengumpulan dan analisis informasi tentang kegiatan, karakteristik, dan hasil program. Tujuannya adalah untuk membuat penilaian mengenai suatu program untuk meningkatkan efektivitasnya dan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan mengenai program. Dalam buku Patent 1987. Contoh event yang akan saya ukur tingkat keberhasilannya adalah Pengibar 2023. Pada saat registrasi sudah mencapai 80% dari target sasaran audiens, yaitu mencapai angka 121 dari 130 target audiens. Kemudian, peserta yang berhasil hadir pada webinar mencapai 100 orang, tapi tidak dapat bertahan hingga akhir. Angka yang dapat dipertahankan hanya sampai 68 peserta. Durasi Pengibar 2023 sudah memenuhi timeline dengan berjalan selama 2,5 jam dan kesimpulan yang dapat diambil sekitar 80% Pengibar 2023 berjalan dengan baik dan memenuhi target walaupun yang bertahan hanya sampai 68 peserta. Setelah ini, mari kita bahas how to be a good moderator. Pada kesempatan Pengibar 2023, ini yang menjadi moderator adalah Angelica. Saat Pengibar 2023 ini berjalan, Angelica sebagai moderator, Hamin kurang lebih seminggu atau 7 hari, Angel sudah menyiapkan catatannya apa-apa saja yang diomongkan. Dan Lika sebagai moderator juga sudah tahu bagaimana rundown dari webinar Pengibar ini. Lika sebagai moderator juga sudah bertanya langsung kepada speaker. Pada titik ini, moderator Pengibar 2023 sudah mendekati keberhasilan pada titik 85%. Lika juga sudah get in touch dengan audience ketika pembicara sudah berbicara. Lika berusaha untuk bertanya kepada audiens, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas materi How to be a good presenter, di mana pemaparan materi Pengibar 2023 adalah Bapak Wiwin dan Bapak Teddy. Beliau cukup matang dalam mempersiapkan materi yang akan mereka bawakan. Setiap presenter yang akan menjadi pembicara di webinar ini adalah mereka yang sudah menyiapkan poin-poin yang akan mereka bawakan atau paparkan, sehingga ketika mereka presentasi tidak ada obrolan yang di luar dari materi. Selain itu, mereka juga berinteraksi dengan audiens yang masih menonton mereka, sehingga obrolan tetap berada di dua arah. Namun, sayangnya ketika mereka memaparkan materi, sinyal kurang baik yang menyebabkan suara mereka tidak terdengar begitu jelas saat di Zoom. Selanjutnya, mari kita akan membahas event publication, di mana Pengibar 2023 ini memiliki kreatif hashtag dengan hashtag Pengibar 2023, webinar gratis, webinar nasional, dan event Bali. Dan masih banyak lagi hashtag unik lainnya. Selain itu, Pengibar 2023 juga memiliki feedback setelah dilaksanakannya webinar. Testimoni ini diisi kepada partisipan yang hadir untuk menjadi evaluasi Pengibar di tahun-tahun selanjutnya. Setelah itu, mari kita bahas materi selanjutnya, di mana kita akan membahas meeting room diagram ideas. Ada banyak setup atau layout pada venue event, dan beberapa akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah U-shape, atau setup yang berbentuk huruf U. Kemudian, theater adalah setup kursi yang berjejer berhadapan dengan stage. Selanjutnya ada banquet, di mana kursi dan meja di setup melingkar atau berbentuk bundar, lalu diisi
kursi yang mengikuti bentuk dari kursi atau meja. Kemudian itu yang terakhir ada classroom, di mana setup ini seperti di kelas, yang kursinya bersamaan meja berjejer menghadap stage. Contoh yang akan saya berikan adalah layout pada kunjungan saat ke BNDCC atau Bali Nusa Dua Conference Centers, yaitu USAID. Dan yang terakhir adalah kunjungan ke Mulia untuk menghadiri KTT AIS Forum 2023 dengan layout banquet. Baik, materi selanjutnya sekaligus materi yang menjadi terakhir yang akan kita bahas adalah meeting industry, yaitu meeting industry merupakan salah satu sektor pariwisata yang mencakup acara ataupun kegiatan bisnis dalam dunia pariwisata dan perhotelan. Istilahnya ada MICE, yaitu Meetings, Incentive, Convention, dan Exhibition, yang digunakan untuk menamai jenis industri tersebut. Para wisata yang menghadiri kegiatan MICE biasanya memiliki tujuan yang lebih dari sekedar berwisata, memiliki minat yang sama dan berkumpul di suatu tempat yang sama. Tempat atau lokasi yang digunakan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan dilengkapi dengan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta acara. Berdasarkan Global MICE Industry Opportunity and Forecast 2017 sampai 2023, meeting industry mendominasi segmen lainnya adalah MICE pada tahun 2016. Industri tersebut akan terus mengalami perkembangan positif dan diprediksi akan mencapai 1,245 miliar dolar Amerika Serikat secara global pada tahun 2023. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kesalahan kata, mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatian Miss Nelsia, saya ucapkan terima kasih.